Sejarah awal berdirinya ITS. Berdasarkan sumber buku Titik Nol Perjuangan, pada 17 Agustus 1957, sejarah didirikannya itu awal yayasan. Jadi Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 November, yang saat ini kita kenal dengan nama Institut Teknologi 10 November. Berawal dari pengusulan pendirian di Surabaya oleh Dr. Angka Niti Sastro yang kita kenal sebagai rektor pertama ITS. Pada kegiatan itu di lustrum pertama Konferensi Persatuan Insinyur Indonesia tanggal 10 November 1957. Peresmian yayasan itu diresmikan oleh Presiden Soekarno atau Presiden pertama Indonesia. Beliau itu datang dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat terbang, turun atau mendarat di lapangan terbang Muara Kembangan, Surabaya, dengan tujuan untuk meresmikan atau menandatangani piagam Perguruan Tinggi Teknik 10 November. Dan saat itu departemen yang dibuka hanya baru dua sih sebenarnya. Yang pertama itu Departemen Teknik Sipil dan yang kedua Departemen Teknik Mesin. Begitu. Tokoh yang berperan ya. Jadi yayasan tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memikirkan tindakan-tindakan lebih lanjut dan memperbincangkan sedalam-dalamnya segala konsekuensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rangka membulatkan tekad mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik khususnya di Jawa Timur, kota Surabaya. Tokoh yang berperan antara lain dari sumber buku adalah Insinyur Sonjasmono, terus ada juga Muhammad Asnon Arsad, ada juga Yahya Hasim, Ibrahim Zahir, terus juga ada Kolonel Angkatan Laut Hadi Winarso, juga yang kita kenal sebagai rektor pertama yaitu Dr. Angka Niti Sastro. Alasan spesifik sejak awal memfokuskan diri pada bidang teknik. Berdasarkan penelusuran arsip sejarah pendirian ITS, kala itu dicetuskan oleh Insinyur Sonjasmono, beliau sebagai wakil PII Jawa Timur. Beliau datang di konferensi tersebut di Bogor pada tahun 1954, sangat erat kaitannya dengan kebutuhan mendesak akan tenaga insinyur dan ahli teknologi untuk mendukung proses pembangunan nasional yang saat itu karena kebutuhan nyata bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, terutama di wilayah Jawa Timur. Pada awal pendiriannya sebagai perguruan tinggi negeri di tahun 1960-an, ITS hanya memiliki beberapa jurusan inti seperti teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik perkapalan, dan teknik kimia. Nah, ini menunjukkan fokus yang sangat spesifik ya untuk mencetak insinyur yang siap terjun langsung ke lapangan. Terus alasan utamanya adalah pemerintah dan masyarakat itu sadar betul bahwa untuk membangun negeri, terutama di sektor infrastruktur dan industri, kita tuh butuh sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknik. Jadi dapat disimpulkan, fokus ITS pada bidang teknik adalah perwujudan dari semangat kepahlawanan para pendiri yang ingin membangun bangsa melalui jalur pendidikan, sains, dan teknologi, serta respon nyata terhadap tuntutan pembangunan saat itu. Terkait dipilihnya nama Institut Teknologi 10 November ya. Sebenarnya dipilih itu untuk mengabadikan Hari Pahlawan Nasional bertepatan 10 November sebagai penghormatan terhadap semangat perjuangan bangsa Indonesia. Filosofinya adalah untuk menanamkan jiwa kepahlawanan dan keberanian para pejuang pertempuran Surabaya 1945. Juga kepada Sivitas Akademika ITS, semangat juang tersebut kemudian diwujudkan dalam kontribusi nyata pembangunan bangsa melalui sains dan teknologi. Jadi ITS secara resmi didirikan oleh Presiden Soekarno bertepatan 10 November 1957, menguatkan ikatan sejarahnya dengan momen penting kemerdekaan di Indonesia. Terkait tantangan teknis, secara umum biasanya kita terkendala arsip-arsip lampau yang belum tersedia alat alih media yang memadai. Dan juga beberapa arsip lampau yang belum terrestorasi seperti kartografi, kalau ada prototipe karya mahasiswa yang bernilai sejarah, serta seiring berjalannya waktu banyak arsip permanen sehingga ruang depo arsip
yang terlihat di belakang ini perlu ruang yang lebih luas, aman, dan terjaga. Untuk kendala arsip digital pada umumnya mungkin sama ya, terkait media penyimpanan. Nah, biasanya kapasitas dari penyimpanan offline seperti hard disk eksternal, lokal komputer maupun laptop juga termasuk keterbatasan. Serta juga kalau berlangganan online seperti cloud dan sebagainya juga kita memerlukan alokasi dana untuk berlangganan. Itu termasuk jadi kendala yang harus kami hadapi setiap tahunnya. Rencana atau inisiatif untuk layanan kearsipan. Sebenarnya untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis kita itu tetap menyelenggarakan setiap tahun. Mungkin rencana yang paling dekat itu pendekatan penyajian arsip dengan metode GLAM atau Gallery, Library, Arsip, dan Museum. Kita sedang membangun galeri arsip virtual dengan metode unggah data, metadata arsip melalui aplikasi yang kita namakan DMS Arsip, sehingga bisa diakses oleh sivitas akademika maupun publik atau orang di luar ITS gitu sih. Gunanya untuk keperluan edukasi terkait arsip sejarah yang ada di lingkungan ITS yang bisa diakses publik. Momen kebanggaan yang saya rasakan pada kegiatan terbaru saat ini mungkin Napaktilas ITS, di mana saya terlibat langsung bersama tim dari proses penelusuran informasi dalam bentuk konvensional tertulis maupun digital. Juga ada terkait audio visual dan sebagainya. Terus kami dengan tim juga datang langsung ke kediaman keluarga rektor terdahulu bersama tim Napaktilas, serta terlibat dalam acara puncak Napaktilas di Geraha ITS. Yang saya rasakan itu momen sakral banget ketika pemutaran video biografi beliau, yaitu pada saat ini tuh Napaktilas rektor kedua, Insinyur Marseno. Saya melihat kedatangan keluarga itu sangat haru, bangga gitu. Kami juga merasa sangat-sangat senang pada kala itu keluarga datang dengan ekspresi yang benar-benar mengapresiasi banget kegiatan yang kita selenggarakan, dan beliau juga merasa senang ITS memberikan apresiasi yang buat keluarga itu momen yang sangat mengharukan seperti itu. Closing statement ya. Yang pertama, terima kasih udah mau untuk membuat tugas mata kuliah oral history ya. Harapannya sukseslah tugasnya, dan informasi yang kami berikan juga bisa dipublikasikan sebagai media edukasi di luar ITS. Harapannya untuk meningkatkan kesadaran bukan hanya pengelola arsipnya, karena setiap dari kita sebenarnya itu mengelola arsip. Pada dasarnya demikian, karena dokumen-dokumen KTP dan sebagainya juga termasuk arsip vital. Sebenarnya kita sadar bahwa sebenarnya itu kita pengelola arsip. Cuman kadang untuk meningkatkan rasa kepedulian itu agak sulit gitu. Itu mungkin harapan dari saya dan teman-teman nanti gimana caranya nanti mungkin Anda sebagai mahasiswa ini bisa menemukan metode yang lebih canggih gitu, lebih modern untuk mengenalkan arsip. Itu sebenarnya penting loh. Jantungnya organisasi, apapun kegiatan mesti yang ditanyakan arsipnya. Audit internal semua ditanyakan arsipnya, akreditasi ditanyakan arsipnya. Pendirian pertama kali, bahkan lahir pun itu kan buktinya kamu lahir di dunia, akte lahir, semua ada arsipnya. Jadi ya closing statementnya sukses tugasnya, terima kasih ya. Saya juga merasa bangga juga lah sebagai salah satu narasumber yang digali informasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada keliru kata dan bagaimana ya tolong disensor dikit. Makasih, bagus. Gak usah di-cut. Ayo tinggal pulang, ayo. Dadah.